Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis 20 Maret 2025. Berikut informasinya. Tiga terdakwa pembakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabanjai, Kabupaten Karo, dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Sidang kasus pembakaran rumah wartawan almarhum Sempurna Pasaribu kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo. Ketua Majelis Hakim Adil Matogu Franky Simarmata memimpin jalannya persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan ketiga terdakwa secara bergantian. Ketiga terdakwa bebas Ginting alias Bulang, Yunus Syahputra Tarigan, dan Rudi Sembiring terbukti melakukan pembakaran rumah yang mengakibatkan tewasnya Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya. Jaksa penuntut umum menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati. Kasih Pidana Umum Kajari Karo Gus Irwan Marbun mengatakan, sebelum pembakaran itu, ketiga terdakwa telah memiliki niatan dan berencana untuk melancarkan aksinya, sehingga ketiga terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Memperhatikan undang-undang dan apa yang telah diperbuat oleh para terdakwa, menjatuhkan pidana terhadap ketiga terdakwa dengan hukuman pidana mati dan memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan. Kami buktikan di dalam tuntutan kami, yaitu pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1, yaitu terkait dengan pembunuhan berencananya. Mengingat perkara ini 3 berkas perkara yang terpisah, sehingga proses persidangannya tadi dilakukan satu-satu dulu. Untuk agenda sidang berikutnya di tanggal 24, selanjutnya nanti ada pledoi daripada penuntut umum, daripada penasihat hukum para terdakwa, sehingga secepatnya perkara ini dapat diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ketiganya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana secara berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1. Podim 0209 Labuhan Batu bersama Koram 022 Pantai Timur menggerebek sebuah kos-kosan di Labuhan Batu. 1 kilogram sabu-sabu dalam kemasan teh Cina berhasil diamankan anggota TNI gabungan dari seorang pria. Anggota unit Intel Kodim 0209 Labuhan Batu bersama Koram 022 Pantai Timur mengamankan seorang pria berikut barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg di Dusun Kampung Baru, Desa Lingga 3, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Selasa sore kemarin. Dari interogasi awal terhadap pelaku, HE alias Andi warga Tanjung Pasir, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara mengaku, sabu tersebut dibawanya dari Panipahan, Provinsi Riau, untuk diedarkan di Labuhan Batu. Penggagalan peredaran narkoba tersebut dibenarkan Dandim Labuhan Batu, Letkol Infanteri Yudi Ardian Syaputro, melalui aplikasi panggilan telepon. Namun dirinya masih enggan merinci lebih detail terkait kronologis keberhasilan pihaknya tersebut. Dalam pengungkapan peredaran sabu tersebut, diduga ada jaringan internasional, dan ini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Sementara pemasok barang haram tersebut yang identitasnya telah diketahui, dan masih dalam pengejaran. Kini pelaku dan barang bukti sabu tersebut telah diamankan di Makodim 0209 Labuhan Batu, guna proses hukum lebih lanjut. Guna memastikan ada atau tidaknya bakaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bersama dinas terkait mendatangi produsen minyak kita yang ada di Kota Medan. Polisi pun sempat membongkar beberapa bungkus minyak kita dan melakukan pengukuran secara manual.
Produsen minyak kita yang terletak di Jalan Brigjen Zain Hamid ini didatangi polisi bersama dinas terkait guna memastikan takaran minyak kita yang dijual ke masyarakat sesuai dengan kemasannya. Hal ini dilakukan menyusul adanya minyak kita yang beredar di sejumlah daerah di Indonesia yang dijual tidak sesuai dengan keterangan takaran yang ada di kemasan. Dalam pengecekan, petugas sempat melakukan pengukuran secara manual dengan mengambil beberapa bungkus minyak kita dari beberapa kotak yang berbeda. Hasilnya tidak ditemukan adanya minyak kita yang takarannya kurang dari takaran yang tertera pada kemasan, yakni 1 liter. Kanit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Rudianto Manurung meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Hal ini agar penindakan dapat segera dilakukan. Sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan memang belum ditemukan adanya isi kemasan minyak kita yang tidak sesuai. Dan pemeriksaan di PT Urgo yang distributor itu ya Pak ya. Untuk minyak kita dari 3 sampel 3 kotak yang kita ambil, dan 1 kotak itu salah satunya kita ambil sampelnya, kita ukur, kita tuang, dan kita ukur dalam bejana ukur dari kaca. Ternyata hasilnya ketiga-tiganya sesuai dengan kondisinya, yaitu dalam kemasan 1 liter. Sebelumnya sidak di beberapa pasar tradisional juga sudah dilakukan tim gabungan. Dari sidak di beberapa pasar juga tidak ditemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya di Kota Medan. Aktivitas galian C di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa yang berbatasan dengan Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batangkuis Kabupaten Dewi Serdang mengakibatkan masyarakat sekitar rasa tak tahu jalan rusak dan berdebu. Diketahui tambang ini juga sudah berulang kali beroperasi dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Ironisnya pemilik galian C tersebut seakan kebal hukum dengan mengacuhkan peraturan tanpa mengantongi izin melakukan penambangan. Meskipun sudah berulang kali diingatkan warga karena dampak yang ditimbulkan banyak abu dan merusak jalan menuju ke lokasi perladangan warga Dusun 1 Desa Tumpatan Nibung. Menurut salah seorang warga Dusun 1 Desa Tumpatan Nibung mengatakan, sejak adanya aktivitas galian C membuat jalan menuju perladangan menjadi rusak dan berlumpur. Apalagi ketika hujan turun, jalan yang selalu kami lewati tidak dapat dilalui karena berlumpur dan berlubang. Warga memohon kepada pemerintah dan dinas terkait agar dapat segera menutup dan jangan ada lagi aktivitas galian C yang melintasi jalan. Aktivitas galian C tersebut sudah berulang kali ditutup, namun sebulan kemudian beroperasi kembali. Saya mohon kiranya kepada pemerintah daerah, entah di desa, agar bisa stop lah ini. Jangan ada lagi galian C. Itu harapan saya dari yang punya tanah di sini lah yang lewat. Galian C ini udah berkali-kali. Nah, cuma saya yang langsung menyetop ini ada sekitar 4 kali lah udah. Tapi kita stop besok, entah sebulan lagi masuk lagi. Mendapati informasi adanya aktivitas galian C, pemerintah desa bersama Babinsa Koramil 05 Kodim 0204 DS meminta kepada pengelola galian untuk segera menutup aktivitasnya yang mengakibatkan rusaknya jalan dan menimbulkan polusi. Terkait keluhan masyarakat masalah jalan rusak, karena masyarakat mau ke lokasi tanah mereka pun susah jalan. Akibat dari apa Pak Kades? Akibat ada galian ini. Dengar-dengar kabar udah bolak-balik sini galian Pak Kades. Ya udah besar itu udah masuk, udah habis itu udah tutup. Bulak lagi, masuk lagi. Jadi harapannya Pak Kades, Pak Kades? Ya, mohonlah ditutup lah. Harapannya ditutup? Ditutup. Berdasarkan pasal 158 UU No 4 tahun 2009 izin usaha pertambangan khusus dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dugaan penyaringan dana BOPA di UPT di Puskesmas Ait Natono, Kecamatan Memanjuru, Kabupaten Toba, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Toba.
salah seorang pegawai yang bertugas di UPTD Puskesmas Aiknatolu berinisial MS mengatakan bahwa dirinya tidak hanya melaporkan dana BOK saja, ada beberapa penyelewengan yang dilaporkan seperti halnya pemotongan insentif, UKM dana PMT Gizi, dana JKN, dan perjalanan dinas fiktif. MS juga mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Toba telah melakukan pemanggilan terhadap dirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut setelah melakukan pelaporan. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Beni Surbakti ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan penyelewangan dana BOK dan pemotongan dana insentif di UPTD Puskesmas Aiknatolu pada tanggal 18 Februari 2025 yang lalu. Sejauh ini, pihak Kejaksaan Toba telah melakukan pemanggilan saksi-saksi dan mewawancara pelapor untuk dimintai keterangannya untuk mendalami kebenaran dugaan penyelewengan tersebut. Beni juga menyampaikan, dalam hal ini pihaknya masih melakukan penyidikan dan akan melakukan koordinasi kepada pihak Pemkab Toba dan berharap semua pihak dapat bersabar dalam perkembangan kasus ini. Kami sudah memanggil beberapa saksi dan juga mewawancara pelapor. Kita masih menggali keterangan-keterangan apakah ini benar adanya. Apabila benar, kita juga memanggil nanti saksi-saksi yang berhubungan dengan ini, baik pegawainya dan juga kepala puskesmasnya. Terhadap kasus ini kami masih melakukan penyelidikan. Kami juga tidak lurus dalam hal ini, tegas dalam melakukan penyelidikan, dan semua pihak berharap juga bersabar menunggu karena masih dalam tahap penyelidikan. Kami akan berkoordinasi dengan semua Pemda, baik juga dengan kepala dinas, apakah ini kebenarannya ada dilakukan pemotongan-pemotongan. Jalan lintas Sumatera jalur Tarutung Sipirok kini sudah bisa dilalui kendaraan setelah sebelumnya tertimbun material longsor akibat gempa bumi pada Selasa kemarin. Pasca gempa bumi di Taput, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Taput menghimbau warga agar tetap waspada dikarenakan masih terjadinya gempa susulan meski berkekuatan rendah. Pasca gempa bumi Pahai, pihak Pemkab Taput bersama unsur Polri dan TNI serta pihak dari BPBD Taput dan Dinas PUPR dengan menggunakan sejumlah alat berat melakukan pembersihan material longsor yang menutupi jalur untuk membuka satu jalur lalu lintas untuk para pengemudi yang melintas. Mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia dan kerusakan satu unit bangunan sekolah dan bangunan rumah serta sejumlah ruas jalan retak di jalur lintas Sumatera akibat gempa yang terjadi. Hal tersebut berdampak putusnya jalur lintas Sumatera dari arah Pahai menuju Sipirok dan sebaliknya hingga 6 jam lebih dan menyebabkan penumpukan kendaraan sepanjang hingga 4 km lebih. Hingga saat ini situasi terkini akses jalan nasional lintas Sumatera Logu Pining Pahai Julu sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan sistem buka tutup. Selain masih mensiagakan sejumlah alat berat di lokasi, petugas gabungan terus melakukan pembersihan material longsor untuk memindahkan material longsor sehingga jalur dua arah dapat kembali normal seperti semula. Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara AKBP Ernisi Tinjak mengatakan meski telah melakukan pembersihan tanah, bebatuan dan kayu yang menimbun jalan tersebut dan kendaraan sudah bisa melalui jalan tersebut dengan sistem buka tutup, kepada para pengemudi tetap diimbau berhati-hati saat melintasi jalur tersebut demi keselamatan berkendara. Sementara itu, pasca gempa bumi yang masih terjadi, beberapa kali gempa susulan di Pahai, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Bonggas Pasaribu menyampaikan agar warga tetap berhati-hati pasca gempa dan kepada masyarakat juga harus tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kepada khususnya masyarakat yang terdampak agar tetap waspada. Yang pertama, menghindari daripada longsoran karena masih ada gempa-gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli ini. Jadi untuk kedepannya ini kita tetap hati-hati dan apabila ada tebing-tebing atau yang retak-retak, rumah yang retak, untuk sementara bisa kita hindari menunggu normalnya nanti gempa bumi ini. Dan kepada masyarakat kami himbau agar tetap tenang dan waspada.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pangdam 1 Bukit Barisan laksanakan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan menanam bibit padi varietas unggul sinar mentari yang mampu menghasilkan 16 ton padi per hektarnya. Bersama dengan Wakil Bupati Serdang Bedage Adlin Yusri Tambunan dan Rem 022 Pantai Timur dan Dim 0204 Letkol Alexandri, serta petani yang ada di Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedage, secara serentak laksanakan penanaman bibit padi varietas unggul sinar mentari. Pangdam Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto mengatakan, langkah ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo dan bimbingan Mabes TNI dalam langkah menjaga ketahanan pangan di wilayah teritorial, salah satunya Kabupaten Serdang Bedage. Diketahui saat ini, petani di Serdang Bedage dalam menghasilkan padi per hektarnya mencapai 8 ton. Jika dengan bibit unggul sinar mentari ini dilakukan, di Kabupaten Serdang Bedage mampu menghasilkan 16 ton per hektarnya, maka surplus beras di Serdang Bedage mencapai 100%, yang sebelumnya 303.517 ton padi, maka 2 kali lipat dari pencapaiannya di tahun 2025 ini nantinya. Upaya kolaborasi TNI dan Pemkab Serdang Bedage, serta kelompok tani dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap petani. Uji coba bibit dari bantuan dari staf teritorial Mabes TNI, stafnya Panglima TNI yang mengirimkan bibit untuk kita tanam di area seluas 1 hektar. Nah, sementara kan kalau misalnya kita normal ini antara 6 sampai dengan 8 ton yang ada di makanya kalau misalnya nanti gini kita tanam berhasil, hasilnya bagus, benar-benar 16 ton, maka kita akan punya kelebihan 100%. Sementara itu, Aeng Jumbo selaku petani mengatakan, sangat membantu langkah yang dilakukan TNI dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya bagi petani di Serdang Bedage dengan memberikan bibit padi, yang nantinya dapat menambah jumlah hasil panen petani yang ada di Kabupaten Serdang Bedage. Dari bibit mentari itu kan cuma dapat 20 kilo, itu untuk 4 provinsi kan, dikembangkan tempat kita. Nah, nanti dari yang 20 kilo ini ditanam kan 1 hektar, itu kan minimal nanti dapatnya ya 12 ton lah. Itulah kita kembangkan nanti. Harapan ke depan ya minimal 1 hektar 10 ton, 12 ton lah. Fakultas Hukum USU bekerjasama dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komjet RI, menggelar seminar nasional bertajuk Dominus Litis dalam konteks pembaruan hukum acara pidana antara teori dan praktik di Medan kemarin. Hal tersebut terungkap pada seminar yang bertajuk Dominus Litis dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana antara teori dan praktek di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pagi tadi. Dalam paparannya, Dr. Darmawan Yusuf, seorang advokat yang dikenal sering menangani perkara besar dan banyak memenangi kasus hukum penting di Indonesia, mengatakan, advokat memiliki peran penting dalam memastikan dominus litis tidak diselewengkan melalui upaya hukum yang tepat, serta partisipasi dalam advokasi kebijakan guna menyeimbangkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Adapun upaya advokat dalam menghadapi dominus litis yang tidak ideal adalah menggunakan lembaga pra-peradilan sebagai instrumen hukum untuk menguji keputusan penghentian perkara, mengoptimalkan mekanisme hukum guna menekan transparansi kejaksaan, termasuk membuat laporan pengaduan kepada Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Pembinaan, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, dan lain sebagainya, serta memanfaatkan media dan publikasi sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan. Jadi terkait dominus litis ini kan jaksa sebagai pengendali perkara. Jadi dalam RUU Kejaksaan itu jangan secepatnya disahkan, harusnya dari RUU KUHAP itu disahkan dulu atau bersama supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan seperti itu. Jadi tidak ada tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti itu. Nah, saya harapkan kalau dominus litis ini memang kalau disahkan itu minimal harus ada pengawasan lebih ekstra kepada kejaksaan.
Karena jangan sebagai kejaksaan itu sebagai pengendali perkara tapi tidak ada yang mengawasi. Nah, jadi kalau bisa ditambah lagi di Undang-Undang Advokat itu bisa mengawasi keberlangsungan antara kepolisian, penuntutan dan sampai pengadilan. Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 2025 Profesor Pujiono Suwandi mengatakan konsep dominus litis atau penguasa perkara merupakan prinsip yang menempatkan jaksa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan proses penuntutan. Dalam prakteknya, konsep ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teoritis maupun implementasi di lapangan. Melalui seminar ini dapat menjadi ruang yang produktif untuk bertukar gagasan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Kita membahas mengenai hukum formil yang akan mendampingi hukum material ya. Bukan untuk 1-2 tahun ke depan, tapi untuk ya kita berharap bisa mewariskan kepada anak cucu kita dan sesuai yang disampaikan oleh bapak-bapak di anggota dewan bahwa KUHP kita itu akan menjamin 2 hal. Yang pertama adalah mengakomodasi integrated criminal justice system dan yang kedua adalah due process of law. Due process of law itu artinya ada penghormatan dan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak pelaku maupun juga hak-hak apalagi korban. Dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menstabilkan harga sembako dilakukan gerakan pangan murah dengan melibatkan stakeholder terkait sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya saat bulan Ramadan maupun menghadapi Lebaran Idul Fitri. Gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka pengendalian inflasi, sehingga melalui program ini dapat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar. Tentunya, untuk mewujudkan program ini, sinergitas dengan melibatkan unsur pemerintah, BUMN, distributor dan para pedagang tradisional dilibatkan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau. Program pangan murah yang berlokasi di halaman TVRI Sumatera Utara mendapat antusias dari masyarakat sejak pagi tadi, apalagi harga yang dijual di bawah harga pasar. Untuk harga cabai merah dijual seharga Rp28.000 per kilogramnya, tomat Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.500 per liter, dan gula premium Rp17.500 per kilogram. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara M. Juwaini mengatakan, pasokan pangan di Sumut mencukupi, dan program pangan murah dilaksanakan di sejumlah daerah di Sumut. Ya, gerakan pasar murah hari ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional, LPP TVRI, kita menggelar pasar murah dengan tujuan untuk memberikan stabilisasi harga dan pasokan kepada masyarakat. Sesuai arahan Pak Gubernur dan Dinas, itu pemerintah kabupaten kota juga melaksanakan gelaran pasar murah, dan juga kita dari Dinas Ketahanan Pangan juga akan merencanakan gelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian Sumatera Utara. Bazar program pangan murah serentak dilakukan di 21 TVRI stasiun daerah di Indonesia, merupakan kerjasama antara TVRI dengan Badan Pangan Nasional. Dengan program gerakan pangan murah, yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo diharapkan mampu menstabilkan harga kebutuhan makanan di tengah masyarakat. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah binaannya, dan para pembina desa, Babinsa Koramil 06 Kodim 0204 DF bantu petani panen cabai. Sekaligus memberikan motivasi dan dukungan di saat harga jual cabai menurun di Desa Sokamandi Hilir, Kecamatan Pader Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran Babinsa untuk memberikan motivasi kepada para petani, agar tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk harga komoditas yang fluktuatif dan perubahan cuaca. Kegiatan seperti ini diharapkan mampu meningkatkan semangat para petani dan memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu,
Serka Muda Marsor Purba mengajak para petani untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas produksi agar cabai yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan membantu panen cabai warga binaan, selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, juga dapat mengurangi pengeluaran biaya tenaga pemanenan, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara Babinsa dengan warga binaan. Saat ini, harga komoditi cabai merah mengalami penurunan, sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh para petani cabai. Harga cabai merah saat ini di tingkat petani Rp14.000. Selain itu, para petani juga harus menerapkan teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Bahwasanya pada hari ini adanya panen di Desa Binaan, panen cabai dengan harga 14.000 per kilogram. Memang seperti biasa, cabai ada naik turunnya dikala banyaknya yang menanam. Jadi kalau kami dari pihak instruksi Bapak Presiden, kami selalu mendampingi dan mengasih motivasi dan semangat kepada rekan-rekan petani yang ada di desa, supaya tetap semangat apapun hasilnya. Sementara itu, petani cabai Suroso mengatakan, para petani cabai di Desa Sukamandi Hilir, yang memiliki hamparan lahan pertanian lebih kurang 30 hektar, namun hingga saat ini, untuk penanaman cabai terbentur dengan pembiayaan. Karena petani cabai tidak pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah, baik itu jenis pupuk, racun ataupun insektisidanya. Semua kebutuhan tanaman cabai lebih banyak dan mahal dibandingkan dengan petani padi. Ia berharap kepada pemerintah dan dinas terkait untuk segera memperhatikan para petani cabai, baik itu untuk perawatannya atau menjaga kestabilan harga jualnya. Jadi saya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pak Presiden Prabowo, bantulah kami petani ini untuk menstabilkan harga cabai supaya derajat petani kami ini terangkat, Pak. Nah, jadi kalau dengan harga cabai 14.000, Pak, kami ini sebenarnya agak kebagian, Pak, dengan host upah kerjanya. Jadi bisa-bisa kami petani, Pak, bisa menggantikan sawahnya, Pak, untuk kembali penanaman modal untuk kedepannya lagi. Jadi sekali lagi saya berharap kepada pemerintah Republik Indonesia, terkhususnya kepada Menpan dan juga Bapak Gubernur dan Pak Bupati, dan juga Presiden Pak Prabowo, angkatlah kami derajat petani cabai ini, Pak, supaya kami bisa makmur. Meski saat ini nilai jual cabai belum memenuhi harapan para petani, namun Babinsa berharap jangan pernah bosan dan putus asa, karena cabai merupakan salah satu komoditas yang penting untuk kebutuhan masyarakat. Dua anggota DPRD Medan bertikai dan saling serang di Medan menjadi viral di media sosial. Aksi baku hantam dan saling pendam ikut terjadi usai kedua anggota Dewan Kiko menghadiri rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPRD Medan. Keduanya anggota legislatif tersebut diketahui bernama David Roni Ganda Sinaga dan Dodi Rabet Simangunsong yang diunggah dalam akun Instagram. Aksi tersebut ditonton sejumlah warganet menyindir bahwa perwakilan dua anggota wakil rakyat itu karena berebut sirup. Tokoh pemuda dari pesisir Medan Utara Helmas Alex Sebastian Tampubolon mengatakan, seharusnya anggota DPRD dapat menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya, bukan mempertontonkan pertikaian dan baku hantam kepada publik. Sesama anggota DPRD wajib saling membantu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada pemilih. Disebutkan Alex, melihat video yang viral terkait adu mulut dan kontak fisik sesama anggota dewan di kantor DPRD sangat mengecewakan. Apalagi selaku anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat dan menggunakan anggaran serta fasilitas dari uang rakyat, sudah sepatutnya bekerja untuk rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan membuat kegaduhan ataupun pertikaian, yang mana masyarakat sangat menyesali terjadinya peristiwa tersebut. Harapan dari kami sebagai masyarakat agar kiranya Majelis Kehormatan Dewan memanggil kedua anggota DPRD tersebut dan mendengarkan terkait permasalahan tersebut dan juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan kami berharap diberikan sanksi tegas, yang mana di kemudian hari agar tidak adanya lagi anggota-anggota Dewan yang mempunyai problematika masalah seperti ini membuat kegaduhan dan dapat diselesaikan dengan persoalan dan masalah masing-masing. Alex juga meminta agar pemimpin partai politik dari kedua oknum anggota dewan yang bertikai itu memberi tindakan tegas dan dievaluasi kinerjanya.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-serbi Ramadan 1446 Hijriah di Sumatera Utara hari ini. Jejak sejarah perkembangan Islam di bumi Langkat, diantaranya adalah adanya bangunan masjid kayu yang telah berdiri pada tahun 1725 silam. Masjid yang didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Zabar ini masih berdiri kokoh, tepat di pinggir sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Masjid yang terbuat dari bahan kayu dan berbentuk rumah panggung ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Langkat dan sudah berusia sekitar 298 tahun lebih. Masjid berbahan kayu ini didirikan oleh Syekh Baka dan Syekh Zabar yang merupakan warga kebangsaan Mesir ketika melakukan perdagangan. Sesuai dengan peradaban zaman dahulu, kehidupan manusia berada di daerah pesisir atau daerah perairan. Para wali Allah ini melakukan perdagangan sembari menyebarkan agama ke masing-masing daerah. Saat berada di tepi sungai Desa Bingai, Kecamatan Wampu, para wali Allah ini membangun pesanggerahan untuk tinggal, dan hingga sampai saat ini, rumah panggung yang masih memiliki bentuk asli tersebut masih dijadikan masjid oleh masyarakat. Masjid atau yang biasa disebut warga madrasah ini masih mempertahankan bangunan kayu dan merupakan saksi bisu penyebaran agama Islam di Desa Bingai dan Kabupaten Langkat pada umumnya. Salah seorang tokoh agama Adan mengatakan, masjid ini sudah berdiri sejak 298 silam, yang hingga kini masih berdiri kokoh dan keberadaannya tidak pernah diubah-ubah, hanya sekedar direhabilitasi. Dirikannya ini Syekh Bakah sama Syekh Jabar, ada kuburan makam berapa generasi udah ini. Udah abah kan awal ini terus. Kalau ini tambahannya ini. Tambahannya. Kalau itu nggak tahu lah kita juga. Udah berapa tahun kan? Hampir 3 abad. Harapan kita supaya dia diperhatikan lah, masjid ini diperhatikan. Kalau tidak ya bini-bini aja lah kan. Maunya adalah semua masih kita. Oleh pemerintahan Kabupaten Langkat yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masjid ini akan dijadikan cagar budaya yang nantinya sekaligus wisata religi karena merupakan masjid tertua di Kabupaten Langkat. Guna memperkuat iman dan takwa, ratusan warga asrama Glugur kemarin melaksanakan sholat tasbih di bulan Ramadan di Masjid At-Taqwa Jalan Karantina Ujung Kota Medan. Salat merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur kita terhadap segala nikmat yang telah diberikan. Selama bulan Ramadan, salat tasbih ini rutin dilakukan setiap hari dari masjid ke masjid. Diawali dengan melantunkan sholawat dan membaca surat Yasin, salat tasbih ini kemudian dilaksanakan dengan 4 rakaat sekali salam, dilanjutkan zikir dan istighfar dan ditutup tausiah. Salah seorang penceramah Ustadz Winda Kustiawan menjelaskan kegiatan sholat tasbih tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah tetapi juga menambah wawasan spiritual jamaah. Dikatakannya bahwa sholat ini dilakukan sekali seumur hidup dan tentunya diharapkan orang yang sudah sholat tasbih harus berubah sikap, perilaku dan hidupnya serta rezekinya. Selain itu, sholat tasbih adalah sholat sunnah yang terkuat dari sholat sunnah lainnya. Pada kata Nabi, kalau tidak bisa sholat 1 tahun sekali, maka sekali seminggu. Karena tasbih itu maknanya dari kata sibaha yang artinya berenang. Berenang itu melakukan pergerakan. Jadi pergerakan ada perubahan. Jadi orang yang setelah melaksanakan sholat tasbih, dia harus berubah dari sikap, tingkah lakunya, perilakunya, hidupnya, dan bahkan sampai rezekinya pun harus berubah. Insya Allah buat orang yang melaksanakan sholat tasbih, itulah yang akan mendapat yang kebaikan.
Salah seorang jamaah sholat tasbih Ibu Mas mengatakan dirinya rutin mengikuti sholat ini, selain memperkuat iman dan takwa juga meningkatkan ketenangan jiwa, dan sholat tasbih dapat membantu menciptakan pikiran yang damai dan rasa tenang. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan sebelum sholat zuhur. Oh iya. Terus ibu rutin nggak sholat tasbih ini bu di tahun ini? Menu berbuka puasa saat bulan suci Ramadan yang selalu diburu warga di Mandailing Natal rasanya manis dan kenyal, yaitu onde-onde atau plafon, sejenis jajanan afar yang ramai dijumpai ketika bulan suci Ramadan. Di dapur sederhana inilah, perajin kue khas Mandailing setiap harinya mengolah beragam menu berbuka puasa, seperti pembuatan jajanan takjil berupa onde-onde, atau biasa disebut klepon. Sejenis penganan pasar yang ramai dijumpai saat bulan Ramadan. Penganan dengan rasa manis dan kenyal ini menjadi pilihan utama warga di Mandailing Natal untuk berbuka puasa. Taburan kelapa parut menjadi ciri khas penganan rasa manis yang ketika cicipi terasa melekat di lidah. Proses pembuatan kue ini tidak tergolong rumit. Menurut Yuli Anissa, beras ketan yang menjadi bahan utama pada pembuatan kue ini dicampur dengan gula merah yang diolah sedemikian rupa, menyerupai bulat-bulatan kecil dan diwarnai dengan air perasan daun pandan. Selanjutnya direbus hingga kenyal, lalu ditambah kelapa parut yang menjadi ciri khas penganan ini. Untuk mencicipi makanan ini, penikmat onde-onde tidak perlu repot untuk mencarinya, karena makanan satu ini gampang ditemukan saat Ramadan tiba. Ini namanya klepon, di sini biasanya disebut onde-onde, Pak. Itu di bulan puasa gimana? Biasanya onde-onde ini lebih banyak dijual pada hari bulan puasa daripada hari-hari biasanya. Nah, itu biasanya untuk apa tuh? Biasanya ini untuk bukaan bulan puasa. Ini terus direbus ke air panas sekitar 10-15 menit. Harga penganan ini juga tergolong murah, yakni Rp500 per biji. Bagi pemburu takjil dengan mudah bisa menemukan jajanan ini di lapak para pedagang takjil, baik di pinggir jalan maupun di pasar-pasar takjil. Bulan puasa identik dengan munculnya aneka panganan, baik kue atau buah-buahan yang jarang terlihat selain di bulan Ramadan. Salah satu buah-buahan yang hanya sering terlihat di bulan puasa adalah buah timun suri. Ada yang berbeda di jalan lintas Sumatera Utara, tepatnya seputaran kota Binjai, menuju Kabupaten Langkat. Jika di hari biasa tidak ada pedagang yang berjualan di tepi jalan, namun di bulan puasa ini, deretan penjual buah timun suri justru ramai terlihat. Buah timun suri atau timun Aceh ini hanya dijual pedagang di bulan puasa Ramadan saja. Para penjual buah timun suri hanya menanam buah ini sebelum bulan puasa dan dipanen menjelang masuknya bulan puasa. Di bulan puasa, permintaan buah timun suri sangat tinggi, seperti halnya permintaan buah semangka dan melon. Warga memilih buah timun suri untuk berbuka puasa, karena kandungan airnya yang banyak, juga dipercaya dapat mengobati sariawan. Buah timun suri juga bisa dimakan dengan campuran santan dan es. Salah seorang pedagang buah timun suri Rini mengatakan, harga timun suri dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000, tergantung besarnya timun suri tersebut. Timun suri diperolehnya dari hasil tanamannya sendiri, dan dari para petani di Kabupaten Langkat. Ia hanya menjual buah timun suri ini di bulan puasa saja, sedangkan di bulan selain puasa, ia berdagang baju keliling. Ya, jualan timun ini waktu Ramadan aja, dari Rp5.000 sampai Rp20.000, besar kecilnya. Manfaatnya biasanya katanya ini bisa cegah sariawan. Nah, itu untuk lambung itu katanya bagus ini. Jadi,
Jika Anda melihat pedagang di tepi jalan yang ada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kota Binjai menuju Kabupaten Langkat, tidak ada salahnya untuk mencoba buah yang satu ini dan merasakan khasiatnya untuk obat panas dalam. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat, 21 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Kamis 20 Maret 2025. Untuk pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Nia Selatan, Padang Lawas Utara, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbangan Sundutan, Karo, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Langkat, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di Deli Serdang, Kota Medan, Langkat, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 96%, dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 6 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 18 Maret 2025 tidak ada. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.